Saat Indonesia dilanda krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern, sebuah lembaga internasional datang membawa paket bantuan miliaran dolar. Namun hingga hari ini, banyak yang bertanya, apakah IMF menyelamatkan Indonesia atau justru memperparah krisis? Apakah selembar dokumen kesepakatan adalah jembatan menuju pemulihan? Ataukah itu awal dari hilangnya kedaulatan ekonomi sebuah bangsa yang harus dibayar mahal oleh air mata rakyatnya? Dalam video kali ini, kita akan membongkar lembaran sejarah kelam, memoar rahasia, dan kenyataan pahit di balik intervensi terbesar IMF di tanah air. Sebelum badai moneter menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa pada tahun 1997, Indonesia adalah salah satu bintang paling terang di panggung Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan tokoh sentral Orde Baru, Presiden Soeharto, Indonesia menikmati stabilitas politik dan pembangunan infrastruktur yang masif selama puluhan tahun. Pada era ini ekonomi tumbuh pesat. Angka pertumbuhan domestik bruto konsisten menyentuh angka 7 hingga 8% per tahun. Inflasi berhasil ditekan rendah, angka kemiskinan menurun drastis, dan Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada pangan. Prestasi luar biasa ini membuat Lembaga Keuangan Dunia menjuluki Indonesia sebagai salah satu The East Asian Miracle atau keajaiban ekonomi Asia Timur. Keberhasilan swasembada dan stabilitas ini menjadi magnet yang sangat kuat bagi modal global. Banyak investasi asing mengalir deras masuk ke dalam negeri. Pabrik-pabrik berskala besar didirikan, lapangan kerja terbuka lebar, dan konsumsi masyarakat kelas baru perkotaan melonjak tajam. Jakarta bertransformasi menjadi kota megapolitan yang modern. Di permukaan, segalanya tampak begitu sempurna, kokoh, dan menjanjikan masa depan yang cerah. Indonesia merasa telah siap berdiri tegak sebagai macan Asia baru yang disegani dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan itu ternyata berdiri di atas fondasi pasir yang rapuh. Di balik kilau gedung-gedung bertingkat di Jakarta, namun ada masalah tersembunyi yang sangat akut, sebuah bom waktu sistemik yang perlahan berdetak menunggu momentum ledakannya. Masalah pertama adalah gurita utang swasta besar yang tidak terkontrol. Memanfaatkan stabilitas nilai tukar rupiah yang dipatok tetap terhadap dolar Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar milik swasta berbondong-bondong meminjam dana dari bank luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Mereka terlena karena bunga dolar sangat murah, tanpa memikirkan risiko apa yang akan terjadi jika nilai rupiah tiba-tiba melemah. Kondisi diperparah oleh praktik korupsi dan kronisme yang terstruktur rapi. Proyek-proyek infrastruktur raksasa, konsesi lahan, hingga hak monopoli dagang tidak diberikan berdasarkan kompetensi, melainkan dibagi-bagi di antara keluarga istana dan para taipan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Kombinasi utang swasta dan kedekatan politik ini melahirkan masalah krusial terakhir, struktur perbankan lemah. Banyak bank swasta lokal didirikan hanya untuk menjadi celengan pribadi bagi perusahaan induknya sendiri. Mereka menyalurkan kredit dalam jumlah raksasa tanpa pengawasan ketat, melanggar rasio kecukupan modal, dan mengabaikan manajemen risiko hukum perbankan demi keuntungan instan para kroni. Ketika riak kecil krisis finansial mulai menyeberang dari Thailand, pilar perbankan Indonesia yang rapuh dan dipenuhi utang tersembunyi ini tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menahan hantaman badai ekonomi. Juli 1997, sebuah guncangan hebat melanda pasar finansial belahan bumi timur. Titik apinya bermula di Bangkok, ketika pemerintah Thailand mengalami krisis mata uang yang sangat hebat. Spekulan valuta asing menyerang mata uang baht secara masif, memaksa bank sentral mereka melepas sistem patokan kurs tetap. Dalam hitungan hari, nilai baht runtuh bebas ke titik terendah dalam sejarah. Peristiwa yang kelak dijuluki krisis Tom Yum ini tidak berhenti di satu negara. Seperti api yang menyiram bensin, efek domino menyebar ke Asia dengan kecepatan yang mengerikan. Para investor global didera kepanikan massal. Mereka menarik modal mereka secara serentak dari pasar-pasar berkembang yang dianggap memiliki masalah struktural yang sama dengan Thailand. Satu demi satu, perekonomian macan-macan Asia bertumbangan. Negara terdampak tidak hanya berlatar belakang ekonomi lemah. Raksasa industri seperti South Korea dipaksa bertekuk lutut ketika cadangan devisanya terkuras habis. Di selatan, Malaysia harus berjuang mati-matian menahan gempuran spekulan falas.
dengan menerapkan kontrol modal yang ketat. Badai ini telah berubah menjadi tsunami ekonomi regional yang siap menyapu siapa saja di jalurnya. Dari seluruh negara yang terperangkap dalam badai regional ini, Indonesia harus menerima kenyataan pahit sebagai korban dengan luka terdalam. Pada awalnya, otoritas keuangan di Jakarta merasa percaya diri bahwa fondasi ekonomi dalam negeri cukup kuat untuk meredam riak dari Thailand. Namun, spekulasi dan kepanikan pasar berkata lain. Agustus 1997, ketika Bank Indonesia terpaksa melepas koridor intervensi nilai tukar, bendungan pertahanan itu jebol, rupiah jatuh drastis. Mata uang yang awalnya stabil di kisaran Rp2.500 per dolar Amerika Serikat, mulai meluncur ke bawah tanpa ada yang bisa menahan. Kejatuhan ini langsung mencekik leher korporasi-korporasi besar di dalam negeri. Ingat utang swasta jangka pendek dalam mata uang asing yang kita bahas di bab sebelumnya? Sekarang, utang-utang itu membengkak hingga berkali-kali lipat dalam sekejap mata. Perusahaan-perusahaan yang kemarin tampak mewah, tiba-tiba menghadapi kebangkrutan massal karena pendapatan mereka dalam rupiah tidak lagi memiliki nilai untuk membayar utang dalam dolar. Kepanikan menjalar dari ruang direksi korporasi ke jalanan. Kepercayaan terhadap sistem perbankan runtuh total, memicu awal dari runtuhnya stabilitas sosial politik yang telah dijaga selama 3 dekade. Oktober 1997, Indonesia sudah berada di ujung tanduk. Cadangan devisa negara terkuras habis demi menahan kejatuhan mata uang, sementara kepanikan pasar semakin tak terkendali. Di tengah keputusasaan nasional inilah, pemerintah Orde Baru terpaksa mengetuk pintu sebuah lembaga keuangan internasional yang paling berkuasa di bumi, International Monetary Fund atau IMF. Melihat skala krisis yang begitu masif di Asia Tenggara, IMF datang tidak dengan tangan kosong. IMF menawarkan pinjaman besar bernilai fantastis, mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, yang direncanakan mengalir dalam beberapa gelombang. Dana segar ini dijanjikan sebagai jangkar darurat untuk menstabilkan kembali nilai tukar rupiah yang jebol dan memulihkan kepercayaan investor asing. Bukan hanya menyuntikkan likuiditas dana, lembaga ini juga membawa sebuah program penyelamatan ekonomi struktural yang sangat ambisius. Di atas kertas, paket bantuan ini dirancang untuk merombak total sistem keuangan Indonesia agar kembali sehat dan sejajar dengan standar global. Bagi pemerintahan di Jakarta, tawaran ini tampak seperti satu-satunya sekoci penyelamat di tengah samudera krisis yang siap menenggelamkan bangsa. Namun ada syarat yang sangat berat di balik tumpukan dolar yang ditawarkan. IMF bukan lembaga amal, mereka adalah arsitek ekonomi neoliberal yang menuntut kepatuhan mutlak. Untuk mencairkan bantuan tersebut, Indonesia dipaksa menandatangani sebuah dokumen kesepakatan legendaris bernama Letter of Intent, LOI. Perjanjian ini mewajibkan perombakan total yang sangat radikal dan mengikat. Syarat pertama yang harus ditelan adalah restrukturisasi bank secara instan. IMF mendesak penutupan belasan bank swasta yang dianggap bermasalah dan tidak sehat tanpa persiapan jaring pengaman yang matang. Langkah darurat ini alih-alih menenangkan pasar, justru memicu bencana baru. Masyarakat panik, berbondong-bondong menarik uang tunai secara massal, bank run, dan menghancurkan sisa kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. Syarat kedua adalah kebijakan reformasi ekonomi yang sangat ketat atau austerity measures. Pemerintah dipaksa memangkas anggaran belanja negara secara drastis, mencabut berbagai subsidi publik, termasuk bahan bakar dan listrik, di saat daya beli rakyat sedang hancur-hancurnya. Tak berhenti di situ, IMF juga menuntut penghapusan berbagai monopoli dagang yang selama ini dikuasai oleh kroni-kroni istana. Industri-industri strategis yang dilindungi negara dipaksa membuka pintu bagi kompetisi pasar bebas internasional. Bagi para pengkritiknya, momen penandatanganan kesepakatan ini dipandang bukan sebagai ritual penyelamatan ekonomi, melainkan babak baru di mana kedaulatan finansial Indonesia resmi digadaikan demi resep penghematan yang justru mencekik leher rakyat kecil. Kita kini masuk ke dalam salah satu pertanyaan kontroversial yang paling banyak diperdebatkan oleh para pengamat sejarah global hingga detik ini. Apakah IMF ikut menjatuhkan Orde Baru?
Apakah lembaga donor internasional ini sekadar salah memberikan resep ekonomi, ataukah ada agenda geopolitik tersembunyi untuk mengakhiri kekuasaan 3 dekade Presiden Soeharto? Ada satu momen visual ikonik yang merekam ketegangan ini secara sempurna. Direktur pelaksana IMF saat itu, Michel Camdessus, berdiri tegak dengan menyilangkan tangan di dada, menatap ke bawah ke arah Presiden Soeharto yang sedang membungkuk menandatangani dokumen kesepakatan baru. Foto itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dianggap sebagai simbol runtuhnya kedaulatan Indonesia di tangan lembaga asing. Secara objektif, fakta sejarah menunjukkan bahwa syarat-syarat yang dipaksakan oleh IMF bertindak laksana bom waktu politik. Dengan menuntut penghapusan berbagai monopoli dagang dan pembubaran proyek-proyek kroni, IMF secara tidak langsung telah memotong jalur logistik finansial yang selama ini mengikat loyalitas para elit politik dan militer kepada istana. Krisis memperlemah pemerintahan secara sistemik. Legitimasi Orde Baru yang selama puluhan tahun dibangun di atas narasi Bapak Pembangunan dan stabilitas ekonomi runtuh seketika ketika fondasi finansial nasional hancur lebur. Ketika ekonomi lumpuh, sumbu perlawanan di masyarakat pun menyala hebat. Memasuki pertengahan tahun, demonstrasi semakin besar melanda berbagai kota. Mahasiswa dan rakyat dari berbagai elemen bersatu, menduduki gedung DPR MPR, menuntut agenda reformasi total. Kebijakan IMF yang mencekik lewat kenaikan harga barang-barang pokok membuat amarah publik tidak lagi bisa diredam dengan kekuatan militer. Di balik layar, tekanan politik meningkat secara ekstrim dari dalam dan luar negeri. Amerika Serikat dan sekutu baratnya, yang selama era Perang Dingin menjadi penyokong setia Soeharto untuk membendung komunisme di Asia, kini berbalik arah. Mereka menyatakan bahwa bantuan finansial lanjutan dari IMF tidak akan pernah cair jika Indonesia tidak melakukan reformasi politik yang demokratis. Ditambah dengan mundurnya belasan menteri kabinet secara serentak, Presiden Soeharto akhirnya kehabisan ruang untuk bermanuver. Puncaknya terjadi pada tahun 1998, tepatnya tanggal 21 Mei. Di Istana Merdeka, dalam sebuah pidato singkat yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, peristiwa bersejarah itu pun terjadi, the resignation of Soeharto. Sang jenderal yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun resmi turun dari takhtanya. Apakah IMF yang menjatuhkan Soeharto? IMF mungkin tidak menekan tombol pemicunya secara langsung, tetapi resep ekonomi mereka yang keliru, pengetatan anggaran yang mencekik rakyat, dan tuntutan struktural yang merontokkan gurita bisnis kroni, telah menciptakan badai sempurna yang memaksa rezim terkuat di Asia Tenggara ini harus berakhir tragis di tangan rakyatnya sendiri. Di tengah derasnya arus kecaman terhadap International Monetary Fund, narasi sejarah tidak akan pernah adil jika kita tidak melihat dari sisi seberang. Para ekonomi arus utama dan pendukung IMF berargumen bahwa menimpakan seluruh kesalahan runtuhnya ekonomi Indonesia kepada lembaga ini adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal. Fakta fundamental yang seringkali dilupakan adalah krisis sudah terjadi sebelum IMF datang ke Jakarta. Lembaga ini tidak mendatangkan badai. Mereka baru dipanggil masuk ketika cadangan devisa Indonesia sudah terkuras habis, dan nilai rupiah sudah meluncur bebas akibat kepanikan pasar global yang menjalar dari Thailand. Dari perspektif ini, IMF bukanlah penyebab penyakit, melainkan pihak luar yang dipaksa menghadapi realitas bahwa sistem ekonomi Indonesia memang rapuh sejak awal. Pertumbuhan ekonomi tinggi selama era Orde Baru ternyata hanyalah sebuah fatamorgana yang menutupi borok struktural yang mengerikan. Gurita utang jangka pendek swasta yang tidak tercatat, ketiadaan regulasi perbankan yang ketat, serta ketergantungan akut pada modal asing spekulatif adalah bahan bakar utama yang membuat Indonesia begitu rapuh. Ketika angin krisis regional berembus, sistem keuangan dalam negeri langsung roboh seperti istana kartu, bahkan sebelum selembar dokumen perjanjian IMF ditandatangani di istana. Para pendukungnya juga menegaskan bahwa poin-poin dalam Letter of Intent bukanlah bentuk penjajahan gaya baru, melainkan sebuah agenda di mana reformasi perlu dilakukan demi masa depan bangsa. Penghapusan monopoli dagang kroni, transparansi perbankan, dan independensi Bank Indonesia yang dipaksakan oleh IMF kala itu, pada akhirnya menjadi fondasi dasar yang menyelamatkan ekonomi Indonesia di masa depan.
Tanpa perombakan radikal yang menyakitkan itu, Indonesia mungkin tidak akan pernah memiliki sistem perbankan yang tangguh, seperti yang kita nikmati pasca reformasi. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan utama yang harus dijawab oleh jalannya sejarah. Apakah IMF penyebab krisis, atau hanya dokter yang datang ketika pasien sudah sakit parah? Apakah IMF adalah arsitek kejam yang sengaja menghancurkan kedaulatan sebuah bangsa? Ataukah mereka hanyalah seorang dokter bedah darurat yang datang ke ruang operasi saat sang pasien, yaitu ekonomi Indonesia, sudah dalam kondisi koma dan sekarat akibat gaya hidup ekonominya sendiri yang tidak sehat? Tulis analisis dan sudut pandang kritis kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian berada di sisi yang melihat IMF sebagai perusak, atau justru penyelamat jangka panjang? Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di narasi sejarah selanjutnya.